Hai guys, jadi sekarang kita lagi di desa terakhir sebelum kita ke Werbuk. Ini kita lagi lunch, terus habis itu nanti kita naik ojek ke poin Werbonya, terus habis itu baru kita hiking 3 jam, 3-4 jaman. Lihat tuh view-nya. Wow. Dari tadi yang kita lewatin tuh view-nya kayak gitu. Sekarang ada sawah. Kalian mau lihat buah naga nggak? Jadi ini daunnya buah naga, terus ini buah naganya. Tuh, itu buah naganya. Nah kalau di sini tuh makanannya cuma satu menu doang, jadi ikan, terong, sampai ketemu di sana ya. Ya makan yuk, makan sama daun, sama ini tuh mestinya tempe, cuma diganti jadi telur dadar. Selamat makan. Hai guys, jadi karena udah rada hujan, kita lagi siap-siap. Tuh, kita lagi siapin. Kita harus pakai jas hujan. Tas-tas kita tadi udah kita bungkus pakai plastik buat nanjak. Siap. Udah, ada, lanjut. Nah, ini last time bisa dokumentasi sebelum naik ke Werbo karena ini nggak boleh video-video selama di jalan. Tuh, mau naik Werbo 4,9 km. Let's go. See you later guys. Habis kita disambut sama pacar adat. Ini kondisi baru nyampe. Benar basah. Basah. Kita dikasih kasur kayak gini sama selimut sama bantal. Kasurnya empuk loh, lumayan empuk. Beda sama di Baduy, jauh beda. Terus kita juga dikasih teh sama kopi. Snacknya bawa sendiri. Terus nggak nyangka banget ternyata ada lampu dan ada casan. Soalnya kalau di Baduy nggak ada lampu, nggak ada casan, nggak ada listrik sama sekali kan. Di sini ada, keren banget. Ini tempat buat minum-minum kopinya, ini buat tidurnya. Jadi satu rumah ini kita rame-rame gitu. Udah mandi, ternyata masih ada yang nempel, terus darahnya nggak berhenti. Gimana lah kita konsultasin. Yeay, urusan pacat baru. Itu rumah utamanya. Kelihatan gak sih kayak ada embun-embun yang keluar dari rumah-rumahnya gitu. Nah itu mak gua. Karena yang belanjutin itu rada private, jadi kita disuruh masuk lagi ke homestay lagi. Untuk mengundang semua roh yang yang sudah meninggal untuk mengikuti acara di dalam. Sekarang mereka sudah memasuk, jadi semuanya harus masuk ke dalam. Kita semua PTSD dari pacar. Nanti kami informasikan kalau sudah boleh keluar. Upacara penti itu upacara adat tahun baru dan syukuran dan tahun baru seperti itu. Dan kita buat upacara adat tahun baru itu kayak tadi. Memang belum selesai puncaknya, masih sebentar malam. Jadi untuk sebentar malamnya itu upacara adatnya itu dari jam 12 itu upacara adatnya dari jam 12 sampai besok pagi. Kalau misalnya udah subuh berarti udah selesai. Sapi memang kita buat tadi, tapi itu untuk makan saja. Makan siangnya Ayam atau babi? Ya, hewan kurbannya itu ayam sama babi. Kadang kalau kita pakai kerbau juga, itu tunggu upacara adat yang lainnya lagi. Kalau misalnya kita buka lahan baru kita pakai itu. Strukturnya apa? Jadi altar itu di situ persatuan Tinggi itu antara kan masyarakat dan ngerucut leluhur. tetap ada rangkai ke atas. Jadi 7 itu simbolnya ada 7 tempat yang melindungi kampung ini. 7 tempat. Jadi
ibarat satu rumah itu satu tempat. Kemudian tidak bisa ditambahkan lagi, bisa ditambahkan lagi di luar dalam lingkaran ini ya, area ini. Terus kalau untuk satu rumah itu dihuni berapa keluarga? Ya, untuk satu rumah itu kalau di rumah utama itu ada 8 kepala keluarga. Satu darah family langsung Satu atau bisa keturunan, orang lain? satu keturunan. Kalau Dan misalnya- termasuk anak-anaknya? Ya itu sudah pasti. Terbuka seperti ini sama persis atau ada Enggak, sekat-sekat? beda. Tidak Ada ada sekat-sekat. Oh, ada. Jadi di rumah utama ataupun di rumah warga itu ada bagiannya, Kak. Di tengah ini batasnya. Kalau di depannya ini dalam bahasa lokalnya itu lutur, itu tempat untuk tamu. Kalau di bagian belakangnya itu molang. Molang juga ada di depan kamar, karena kamarnya di sudut-sudut sini, di sudut-sudut. Jadi tetap ada privat masing-masing keluarga Iya, Mas. Nyimpan suku cara makanan. Jadi kalau rumah ini kita buatnya seperti ini saja, tidak tertutup. Kalau di rumah adat yang lain itu buatnya tertutup, semuanya difungsikan. Kalau di sini kan karena khusus tamu juga, jadi kita buatnya itu terbuka, biar tamu tahu struktur bangunannya. Ini kalau malam nggak kelihatan apa-apa, tapi dalam rumahnya ada, setiap rumah ada lampunya juga. Gue PTSD pacet kayak ngecir. Nah, jadi kita lagi makan malam. So you're going to stay for Mau ya makan. Nah, ini kain-kain mereka, kalau mau dibeli bisa, tapi kalau menyewa juga bisa. Kalau nyewa tuh 100.000, tapi kalau beli tuh ada yang 600, ada yang 800, ada yang sarung, ada yang kayak selendang. Pertama kali keluar dan kaki gue nggak ada pacar, luar biasa pencapaian buat gue. Udah malam. Jadi karena nggak ada Milky Way dan kita juga udah capek hiking, terus jadi gue ke warkop dan warkopnya tutup, jadi kita enough is night, bersantap tidur. Tapi katanya tadi di belakang bisa dimasukkan mie instan, jadi lagi mencoba. Jemuran, orang pada nggak jemur karena habis hujan. Sekarang udah jam 8 tapi udah pada mau tidur. Jadi karena tadi itu masih belum ada upacara adat untuk penyambutan, jadi kita nggak boleh video sampai tempat ini, sampai Werebonya. Nah, tapi treknya susah banget untuk gue yang udah pernah ke Baduy itu kayak setengahnya, nggak nyampe, mungkin kayak sepertiganya dari trek tadi. Soalnya benar-benar tadi itu 3,9 km dan setengahnya itu tuh nanjak, ya bukan kayak gini gitu loh, bukan kayak gini gitu, tapi nanjaknya tuh benar-benar kayak gini gitu kayak. Dan mereka tuh nggak ada tangga, jadi landai gitu loh. Jadi tuh dibagi jadi 3, yang pertama tuh yang batuan tapi masih ada semennya gitu, masih ada ini, terus itu landai. Terus yang kedua itu yang pure tanah tuh benar-benar licin. Dan treknya kan tadi gue hujan ya, bener hujan deras yang kayak des gitu loh, yang jadi tuh setiap jalannya tuh karena kita nanjak, jadi di tanjakan itu tuh juga ada aliran air kan dari atas turun ke bawah gitu kan. Jadi ya udah, dia tuh pokoknya lengket banget, sepatu tuh karena hujan jadi makin berat, dan karena tanah jadi sepatunya lengket sama tanah gitu. Pokoknya effortnya gede banget lah buat kesini. Dan yang terakhir tuh yang trek batu-batuan, sementara batu-batuan tuh turun gitu kan, dan itu tuh licin gitu, jadi kayak udah hampir nyerah gitu. Cuma dan kita pakai ranselnya tuh 5 kiloan gitu loh, jadi kayak lumayan banget lah pokoknya. Dan sampai sini pas banget upacaranya tuh belum kelar, upacara yang diadain 1 tahun sekalinya itu. Nah, upacaranya tadi tuh namanya PENTI, itu tuh PENTI, itu tuh dia upacara tahun baru, dan itu tuh pokoknya ngasih ada hubungannya sama leluhur gitu. Nah, karena tadi kita ada upacara si tahun baru itu, jadi itu tuh nggak ada upacara penyambutan seperti biasanya. Jadi biasa tuh ada upacara penyambutan, terus habis itu baru kita dibiarin buat foto-foto. Tapi karena tadi ada upacara tahun baru, jadi kita nggak ada upacara penyambutan deh. Hai guys, jadi ini in the morning di Werebo. Kita habis foto-foto dari atas, dari bukit sana tuh kayak ada orang ramai. Terus kita lagi mau lihat orang-orang di sini ngapain sih kalau pagi. Tuh, yang lagi main bola dan jualan.
Berapa itu Mas? Ini apa? Gelang tangan itu gantungan kunci. Ini gelang tangan. Mau beli gelangnya itu terus diiketin dulu. Belum. Ada plastik nggak Pak? Nggak ada ya? Oh gitu ya kak. Oh ya. Oke, kita masukin dulu. Oh. Wow. Nah, Markisa. ini markisa asli langsung. Hmm. Itu ditelan sama biji-bijinya. Mau? Nyobain? Ambil aja kak. Ambil aja. Ini nggak apa-apa. Mana? Kayak gimana cara makannya? Terus bijinya ditelan. Ya makan. Beli markisa 4 biji 10.000. Murah. Terus kan Ini kita lagi kursus kamu ambil, memasak ini kan dia di dalamnya itu, terus kamu isep. Oh, dalamnya. Iya. Biasa dikupasin mama. Ah, iya. Sirapnya doang. Kayak gini ya, gue gini contohin nih. Iya. Soalnya kalau itu kan punya kamu. Tuh, nah diisep nih. Oh, I see. Kita lagi mencoba buat masuk ke rumah yang paling ketuanya. Itu tuh yang ada handuk kerbaunya di atasnya itu. Ke kamarnya katanya. Jadi tuh di dalamnya tuh kayak gitu. Jadi ada sekat-sekat kayunya. Terus di tengahnya ada kompornya. Tuh. Tengahnya ada kompor. Ada berapa keluarga di sini? Kompornya tuh sesuai jumlah kepala keluarga di sini. Misalnya kepala keluarga ada 6, berarti kompornya juga ada 6 di tengah situ. Saya pikir nggak tahu. Ini di dalamnya. Dari mana? Jakarta, Pak. Maaf ya, Jakarta aja. Iya, saya di Jakarta. Ini anak saya. Kok usah? Kalau bertani itu sama-sama gitu ya, Pak? Apa enggak? Pakai tirai itu tuh. Ada privacy. Ya tergantung dari apa. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di atas itu kan kuburan. Nah itu tuh ngebentuk full lingkaran gitu. Jadi lingkarannya full bareng sama rumah-rumah ini. Karena dianggapnya tuh yang udah mati tuh masih hidup tapi di alam lain gitu loh. Jadi mereka tinggalnya di situ. Lingkarannya full. Awalnya tuh mereka lebih tinggi lagi, terus habis itu mereka turun karena kayak ada petuah gitu loh, buat kayak kamu akan lebih sejahtera kalau turun gitu. Akhirnya mereka turun terus bikin pemukiman di sini. Nah untuk yang di lingkaran dalamnya ini kan ada 7. Tapi kalau mau bikin rumah lagi, misalnya mau keluarganya lebih gede gitu, ya udah nanti mereka bikin yang di bawah-bawah situ, pokoknya lebaran tapi nggak boleh di tengah-tengah circle ini. Closer lock. Di bawahnya ada kayu-kayu penyangga gitu baru rumahnya. Ini kamar-kamar tadi itu cuma buat cewek-ceweknya doang. Kalau cowok-cowok tidurnya di yang ruang tengahnya itu tadi. Jadi kita ini sarapannya ada nasi goreng, ada telur dadar, iya, sama tofu. Ternyata pas kita udah mau balik masih ada acara penyambutannya, jadi kita mesti masuk ke rumah si tetuanya lagi. Kita lihat udah gira apa. Wah, mataharinya ada 8. Soalnya ini baru jam, ya lepas tulis foto gue. Ini baru jam kayak 8-an, 9 gitu, belum sampai 9, jam 8-an. Udah panas. Oh ya, yang berdua. Halo. Keren banget, nah lihat tuh. Dia pakai solar panel, guys. Sini kita mau masuk buat upacara penyambutan deh. Jadi kalau untuk di tiap pengunjung Warbo itu setiap kali masuk area sini selalu disambut sama upacara Welu. Dan Welu ini beliau sampaikan tadi dalam bahasa lokal yang mana artinya itu adalah memberitahu ke para leluhur kalau ada keluarga baru dari luar yang datang masuk. Oke, jadi setelah acara tadi gue udah bisa ngevideoin jalan masuk gue kesini kemarin. Tapi hari ini karena cerah, jadi nggak se-ekstrim kemarin. Kemarin tuh ekstrim banget karena hujannya tuh udah hujan deres gitu. Tapi kita lihat aja gimana sih jalan yang gue ceritain kemarin itu. Jadi ini spot foto yang biasanya orang foto di sini tuh. Langsung kelihatan semua 7-7-nya rumah di Werbo-nya. Gimana pengalaman semalam di Werbo? Enak, nyaman sebenarnya. Nah, Biasa aja. tapi ada kasur, Ada ada kasur, bantal, ada selimut, ada listrik. Ada listrik lah ya. Enak banget. Nggak ada nyamuk kok. Mm-mm.
Pakautan sih sebenarnya. Sekarang jam 8.29. Berarti kayak mungkin kita nyampe 2.30, 2 jam, 2 jam setengah mungkin ya. Dia 8.30 tambah itu. Semangat. Nah, ini trek batu-batu yang gampang lepasnya. Batu yang kecil gitu. Nih tuh. Ini treknya tutup daun jadi licin. Kemarin baru hujan juga kan. Nih, lihat jalannya cuma sekecil ini. Itu udah jurang. Ini tebing. Sepatu belum terlepas, anjing kesel. Kita udah kayak setengah jalan, jadi kita ada 2 bukit yang masih kita lewatin. Kita baru ngelewatin 1 bukit. Dan nih, tuh. Itu perkampungan yang mau kita datengin. Jadi, lihat. Ini gue biasanya nggak pakai 0,5 tuh. Udah sejauh itu tuh. Yang itu. Wah, kemarin tuh nggak kelihatan. Gimana rasanya sepatunya? Jangan aja. Yang penting jangan sakit karena ini kan. Itu sepatu yang jadi kaos kaki juga bukan sih? Enggak, itu sepatunya lepas soalnya. Ini jalan yang awal banget tuh. Jadi ada batu tapi ada semennya tuh. Jadi tuh ini bagus tuh jalannya kalau yang awal-awal. Sumpah ya, naik itu pahala sakit banget dan turun lo lihat nih seterjal apa. Jadi lutut lo tuh sakit banget, nah licin, lo harus nahan berat badan lo. Tuh, udah nyampe posnya. Iya, udah gak ada tenaga lagi. Udah kelar hiking kita. Dari mulai gue baju kering sampai basah banget. Belakang juga basah banget. Tuh. Mak gue dari pakai sepatu ini jadi nyeket. Jadi pakai sepatu penguin. Karena soalnya di sini. Dadah. That's it, Rebo. Sekarang kita lagi naik motor mau balik ke tempat kita naruh mobil. Thank you all for watching. See you at bye.